dari sekolah SMA Negeri Ulumul Quran, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, Kabupaten Pidi. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 1.2F. Eksplorasi konsep modul 1.2 tugas A. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu memahami cara bekerja otak 9? 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup. Mengapa demikian? Bagian pertama, terkait masalah cara kerja otak manusia, di mana diketahui bahwa otak manusia itu sesungguhnya masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, diantaranya ada otak luhur, otak mamalia, otak limata, dan juga otak reptil atau batang otak. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya, terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan yang pertama, terkait dengan masalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di sekitarnya. Hal ini terkait dengan perasaan dan emosional setiap manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kekuasaan terkait dengan masalah segala aspek bentuk pencapaian diri manusia, kebutuhan untuk merasakan kebebasan, serta kebutuhan yang menyenangkan. Tahap tumbuh dan berkembang seorang anak menurut Ki Hajar Dewantara, diantaranya, pertama, wiraga, yaitu pada usia anak di angka 0-8 tahun, yaitu masa di mana seorang anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan panca indera. Dalam hal ini si anak akan mengalami perkembangan pada panca inderanya. Yang kedua, wiraga wirama, dimulai pada angka 0-8, 8-16 tahun, di mana dalam hal ini si anak sudah mulai mengalami perkembangan cara berpikir yang seirama dengan sesama kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, wirama, 17-24 tahun, di mana dalam hal ini, si anak sudah mampu untuk mengelola segala potensi yang dimilikinya dan dia akan tumbuh menjadi seseorang manusia yang merdeka. Sehingga dalam hal ini tugas seorang guru adalah sebagai penuntun dan pembimbing saja, sehingga anak-anak bisa menemukan jati dirinya yang sesungguhnya secara mandiri. Berikut merupakan sifat-sifat sosial menurut Erik Erikson, diantaranya, tahap pertama dimulai dari angka 0-1,5 tahun. Dalam hal ini si anak akan timbul rasa percaya dan ketidakpercayaan. Di tahap yang kedua, tujuan, 1,5-3 tahun, yaitu terkait otonomi dan si anak merasa rendah diri. Di tahap ketiga, usia 3-5 tahun, yaitu terkait si anak memiliki inisiatif dan mulai muncul rasa bersalah. Dan yang keempat, 5-12 tahun, yaitu terkait perkembangan si anak sudah mencapai masa produktivitas dan inferioritas. Kemudian tahap kelima, 12-18 tahun, yaitu terkait si anak sudah memiliki identitas dan rasa kebingungan. Dan yang terakhir di tahap ke-6, yaitu terkait di usia 18-40 tahun, terkait dengan masalah keintiman dan isolasi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari serangkaian pertanyaan yang terdapat pada modul ini, apabila pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon sesuatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hayatnya, serta membuat si anak menyadari bahwa nilai dirinya diterima sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur tersebut terwujud, maka si anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, setelah ini, kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Menurut saya, yang pertama, mandiri. Guru penggerak harus mampu menggali kemampuan dirinya untuk bersifat inovatif. Yang kedua, reflektif. Bagaimana sebagai seorang guru mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik dan penuh pertimbangan dalam hal apapun sebelum bertindak. Yang ketiga, kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu menjalin kerjasama dan juga komunikasi yang baik semua kalangan individu, kelompok, serta komunitas. Nilai selanjutnya yaitu inovatif. Bagaimana sudut pandang dan pola berpikir yang kreatif dan memiliki ide-ide yang baru. Yang
Yang terakhir, berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang si anak, agar sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Sekian, pemaparan materi 1.2F. Eksplorasi konsep modul 1.2, tugas A. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, sampai jumpa di modul selanjutnya.